Salam Mantra Hati, kembali bersama saya Coach Wira di podcast Mantra Hati, Manajemen, Transformasi, Harapan, dan Tindakan. Pada sesi kali ini, kembali saya sudah menghadirkan narasumber Ida Begawan Sidenanda Saraswati yang sudah dengan setia akan sharing pengetahuan beliau, pengalaman beliau, dan tentu bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, dan semoga video ini bisa memberikan inspirasi untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik dalam menjalani pasang surut kehidupan ini. Sebelum mulai, kita akan sambut atau kenalkan dibuka dengan pangenjali umat. Iring, ide. Om Swastiastu. Om Anobhadrah Kratawo Yantu Wiswata. Semoga segala pikiran baik datang dari segala penjuru. Baik, semua pemirsa dimanapun kalian berada yang menyaksikan podcast Mantra Hati ini, topik yang kami angkat sekarang bersama Ida Begawan Sidenanda adalah tentang parenting. Jadi Ida banyak sekali mungkin masyarakat kita, orang tua khususnya di era digital ini yang penasaran bagaimana cara untuk mendidik, mungkin mengarahkan anak-anaknya, mengkomunikasikan sehingga menciptakan keluarga yang lebih baik dan harmonis kan. Jadi topik kali ini kita angkat, semoga semua orang tua dan termasuk anak-anak, keluarga, masyarakat, siapapun bisa mendapatkan tambahan wawasan untuk melengkapi, kalau saya bilang, melengkapi ruang berpikir kita untuk mendapatkan sebuah solusi yang baik bagi kehidupan kita. Karena di tengah gempuran dari digitalisasi, modernisasi, westernisasi saat ini banyak sekali hal-hal yang harus kita pilah dan filter. Nah, terkait ke yang mau bertanya sama Ida Begawan Riki, apa saja pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah yang sering Ida terima dari orang tua terkait dengan parenting. Nah, ini apa nih di Geria banyak yang tangkil lalu bertanya pertanyaan kehidupannya atau masalahnya dia terkait dengan parenting. Lurus? Terima kasih atas waktu yang diberikan, Coach Wira. Selamat pagi bagi para umat sedharma dimanapun berada. Izinkan Titiang hari ini untuk sharing, berbagi bagaimana kita mengurus anak dengan teknik parenting. Kemudian tujuannya adalah untuk menciptakan keharmonisan, kerukunan di dalam rumah tangga kita. Nah, seperti apa yang dipertanyakan Coach Wira tadi, tidak semua sih nih Kak, tetapi kebanyakan yang datang ke Geria nih Kak, pertanyaannya pasti kebanyakan itu saja. Ide, apakah di Geria ini ada upacara khusus untuk membuat dan merubah karakter anak saya yang sekarang mulai menjurus ke arah negatif? Nah, kemudian Tiang harus berikan pandangan dulu bahwa upacara tidak akan pernah bisa merubah karakter orang. Nah, itu dia. Nah, selama niki umat kita selalu agak sedikit salah pengertian. Ini yang perlu harus Tiang luruskan. Menganggap upacara itu adalah sebagai sarana transaksional. Ketika saya melakukan upacara ini, maka keinginan saya untuk merubah anak saya bisa tercapai. Terjadi gitu ya, terwujud. Dan yang perlu luruskan di sini, tidak ada satu upacara pun yang mampu merubah karakter seseorang. Nah, itu catatan buat kita semua ya. Nah, tetapi upacara ini perlu yang luruskan, yang disebut dengan yadnya. Yadnya itu adalah korban suci. Jadi, kalau kita melakukan korban suci, yadnya atau upacara, itu adalah bentuk ucapan rasa syukur, bukan mengharap ini itu lagi. Kita melakukan upacara yadnya atas dasar karena kita sudah diberikan. Karena kita sudah diberikan apapun oleh Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa, kerahayuan, kerukunan, kedamaian. Atas dasar itulah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Ida Sang Yang Widi dengan menggelar yadnya, yaitu korban suci. Jadi di sini jangan dibalik-balik, jangan dijadikan upacara itu sebagai sarana transaksional. Oke.
Berarti kesimpulan kita bahwa mungkin ya sebagian, tidak semua masyarakat yang berpikir bahwa oh kalau sudah melakukan yadnya tanggil ke geria berharap nanti biar ide yang beresin nguput nanti setelah yadnya anak saya diharapkan berubah. Jadi pola instan ya, harapannya instan. Jadi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, teman-teman umat sedharma dimanapun, yang terpenting adalah tadi Ide udah menyampaikan bahwa iadnya itu jangan dibalik. Yang kedua jangan bersifat transaksional. Nah ini sering kalau harapan kita itu kan nanti masalah yang ada kita mau berikan ke ide. Kalau ide makin muput misalnya dengan Banten yang disiapkan ternyata anaknya tidak berubah, supaya jangan menyalahkan dari gerionya sendiri, idenya sendiri kan gitu. Karena ini adalah proses berkesinambungan. Betul. Kan, mungkin minta tambahan malih ide. Tambahannya yaitu maka kalau yang bertanya ke geria titiang pribadi menanyakan tentang masalah perubahan karakter anak, yang paling pasti pertama kali yang harus lakukan, yang harus yang bayuhin yaitu orang tuanya sendiri, yaitu karakter dan mindset orang tuanya. Gitu. Karena biar bagaimanapun juga anak-anak itu menganggap orang tua sebagai garda terdepan kehidupannya. Maka garda terdepan kehidupan ini harus membangun suatu benteng yang bisa membuat anak-anaknya mendapat kenyamanan, kedamaian. Oleh sebab itu, seperti kata yang tadi, supaya upacara itu tidak dibolak-balik, nanti ujung-ujungnya keluhannya selalu seperti ini. Ide saya sudah melukat di sini, saya sudah membayuh di sini, sudah ke orang pintar dan lain sebagainya, tetap tidak ada harapan. Dan ujung-ujungnya malah upacara yang disalahkan. Saya sudah melakukan iadnya ini, menghabiskan tenaga, waktu dan biaya banyak, mahal lagi gitu misalnya. Semuanya percuma. Bahkan para rohaniawannya pun dihina di media sosial. Rohaniawan yang memimpin upacara pun dihina, pemangku dan orang-orang yang mencoba membantu karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, bahkan dihina. Nah, supaya tidak ada lagi kesan seperti itu, maka pada kesempatan yang baik ini, pada podcast yang sangat berbahagia hari ini, yang ingin berbagi bagaimana peranan orang tua sebelum kita melakukan upacara yadnya untuk keinginan kita merubah karakter anak, pola-pola apa saja yang harus kita lakukan. Ya, betul. Setuju nih, Kak. Jadi ini hampir sama dengan Titiang Ida. Karena Riki kan banyak juga yang ikut sesi coaching, kan sesi terapi sama Titiang Riki. Banyak sekali orang tua yang mau tanya, Coach, saya mau terapi anak saya. Kira-kira itu kalau dari sisi dimensi mindset dan mental. Lalu biasanya saya cenderung juga sampaikan, ya sebelum terapi anak, ya orang tua dulu deh kita terapi dalam tanda petik, ayo kita ngobrol dulu apa outputnya, apa keinginannya, persoalannya di mana. Karena banyak orang tua yang justru ingin mengubah anaknya, padahal orang tua sendiri nggak pernah berubah, belum tahu. Nah di sini Titiang ingin menyampaikan bahwa resources atau sumber daya diri bagi para orang tua itu juga harus banyak. Betul. Pernah ide di masyarakat pada umumnya yang bilang bahwa kita dari dulu itu didoktrin dengan sebuah ajaran-ajaran orang tua yang kalau hari ini kita tidak belajar, maka pola-pola yang dilakukan dulu itu masih kita lakukan sekarang. Contoh yang paling sering nih, misalnya ada perilaku-perilaku ketika anaknya nakal, dikurung di kamar mandi, dimarah, dipukul, kan kita itu perilaku-perilaku lama yang bisa jadi ya, mungkin saja nih, tidak semua saya garis bawahi, bisa jadi orang tua nih dulunya dia diperlakukan seperti itu sama orang tua sebelumnya. Lalu karena dia tidak punya resources, tambahan sumber daya pengetahuan, kemampuan WWK, jadi ketika dia melihat anaknya melakukan kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan waktu kecil, maka itu lagi diturunin lagi nih. Betul. Nah, makanya Titiang bilang tadi bahwa resources orang tua itu penting. Ayo para orang tua, sekarang zaman digital, kita harus benar-benar paham bahwa segala perubahan yang ada di keluarga kita, di anak kita itu kan sesungguhnya karena modeling anak-anak kita juga. Betul. Di rumah, di masyarakat kan gitu. Jadi esensinya Ide sudah sangat bijaksana tadi menyampaikan ngiring orang tua eling supaya tidak menyalahkan sampai orang kerohanian disalahkan.
yadnya yang disalahkan. Berarti coba makin ke dalam diri. Jangan-jangan orang tua atau anak sama-sama tidak memiliki resources Betul. untuk mengoptimalkan dirinya. Ini. Baik, terima kasih Ide. Kemudian pertanyaan Titi yang berikut, langkah-langkah apa saja yang Ide sering lakukan di Gria jika wenten orang tua tangkil, ingin menjadikan anaknya berubah menjadi lebih baik. Tapi biasanya step-step yang Ide berikan panduan ke mereka-mereka. Ini. Terima kasih Coach Mira. Yang pertama kali dia berusaha untuk merubah pola pandang orang tua terhadap anak-anaknya, bagaimana dia mengurus dan mendidik anak. Nah, dia ingin memberikan pengertian bahwa saat mengurus dan mendidik anak, secara langsung kita sudah melakukan yang namanya 3 yadnya sekaligus. 3 yadnya ya? Ya, 3 yadnya. Ini menarik. Yang pertama, kita mengetahui di dalam diri anak kita, di sana ada Sang Yang Atma. Sang Yang Atma. Jadi, ketika kita melayani, mengurus anak kita, itu sama halnya dengan kita melakukan dewayatnya. Karena kita yang layani itu adalah Atma, percikan Ida Sang Hyang Widi yang berstana di dalam tubuh anak kita. Wow. Itu sudah bagian dari dewayatnya. Dewayatnya ya. Seperti yang dikatakan di dalam Weda, yaitu sewa manawa, sewa madawa. Melayani sesama manusia sama dengan melayani Tuhan. Menarik sekali. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, nah kebiasaan kita di Bali, tradisi kita dari leluhur dulu di Bali, pada saat anak itu lahir kan biasanya ada meluasan atau nunasan beras jinah. Kita pergi ke dasaran untuk menanyakan leluhur kita yang mana sih yang hadir di dalam tubuh anak saya ini. Nah, pada saat kita sudah mengetahui apakah itu si peka, si kumpi, kakyang, buyut, kelewar, dan lain sebagainya, secara tidak langsung kalau kita melayani anak, mengurus anak, mendidik mereka dengan baik, berarti itu sama halnya dengan melakukan pitriyatnya. Kita melayani roh leluhur kita. Apalagi secara physically di dalam tubuh anak kita itu memang ada gen, darah, dan DNA leluhur yang masih mengalir dalam anak itu. Maka yang kedua kita sudah melakukan pitriyatnya. Yang ketiga, manusayatnya tidak hanya dilakukan apabila pada saat upacara 3 bulanan, mecolong bulan pitung dina, menek kelih, mesangih, pewiwahan. Itu adalah upacara seremonial. Tetapi manusayatnya yang paling sejati, bagaimana para orang tua mendidik anaknya, mengurus anaknya, memberikan makan, menyekolahkan, sehingga kelak dia menjadi anak yang sukses, anak yang berbakti. Maka manusayatnya yang Anda lakukan itu sudah sangat berhasil. Itulah yang disebut dengan manusayatnya yang sejati. Berarti luar biasa nih. Jadi konsep dari sebenarnya niki trirenanya juga berfungsi ya. Betul. Dia penerapan dari trirenanya nih di antaranya adalah dari dewayatnya kalau tiang ambil kesimpulannya, pitriyatnya dan juga manusayatnya. Betul. Berarti ini ke tahapan yang Ide berikan sama orang tua misalnya. Betul. Yang buka dulu pikirannya bahwa kalau kita mengurus anak, kita juga sama dengan melakukan 3 yadnya sekaligus. Nah, dan itu yadnya yang sangat terpenting sekali. Nah, kemudian yang berikutnya, yang biasanya membuka pikiran para orang tua nikah dengan memberikan beberapa metode. Nah, yang pertama harus yang ingatkan, apalagi yang berkaca pada presuposisi neurolinguistik, bahwa the way you communicate, the response you get. Yang artinya, Anda akan mendapat respon dengan pola komunikasi yang Anda lakukan. Jadi ini ada hukum aksi-reaksi. Aksi-reaksi. Ya, contohnya, yang ambil contoh saja nih. Misal seorang guru memberikan pertanyaan kepada anak-anaknya. 2 tambah berapa? 2 berapa anak-anak? Kemudian anak-anak menjawab 5. Gitu. Nah, kemudian yang terjadi selama ini yaitu sang guru atau para orang tua, apalagi zaman sekarang ini, banyak sekali yang lihat orang tua yang mengajar anaknya lewat online itu, sering sekali membentak anaknya. Nah, yang terjadi selama ini justru, kamu berapa kali saya sudah ajari, kamu bodoh sekali, tidak pernah ngerti kamu. Nah, justru para guru, orang tua ini
justru membentak dan memarahi anak-anaknya. Oke. Nah, dalam neurolinguistic program, yang salah ini sebenarnya adalah yang memberi pertanyaan. Karena dia harus merubah pola komunikasinya. Untuk mendapatkan respon yang tepat dan baik gitu ya. Betul, Jadi pola komunikasi itu tidak harus disampaikan melalui kata-kata saja, tetapi pola komunikasi juga harus disampaikan melalui bahasa tubuh. Walaupun kata-kata kita yang kita ucapkan sepenuh dengan kebaikan, kata-kata mutiara, tetapi kalau raut wajah Anda Ekspresi menunjukkan kekesalan, anak-anak dalam batinnya, dalam psikologisnya sudah tahu. Iya, setuju. Maka dari itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini adalah pola komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Nah, kemudian selain pola komunikasi, dia memiliki 4 rumus yang disebut dengan 4P. Wah, 4P ini menarik. Sebenarnya sangat simpel sekali. Ya. Gimana nih P? Nah, yang pertama itu Bapak Ibu, para orang tua harus memberikan yang namanya perhatian kepada anak. P pertama perhatian. P yang pertama yaitu perhatian. Oke. Dia setuju kalau para orang tua mungkin dari pagi sampai siang kita bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga kita. Anggaplah dalam satu hari itu kita memiliki waktu 24 jam. 24 jam, ya. Kita bekerja 8 jam, tambah perjalanan mungkin 10 jam. Nah, kemudian kita waktu tidur 7 sampai 8 jam. Kita masih memiliki waktu sekitar 5 sampai 6 jam. Waktu lowong. Dalam waktu lowong ini minimal Bapak Ibu sekalian semua kesibukan yang selalu menghampiri di aktivitas kehidupan Anda sehari-hari, HP dan segala kesibukannya taruh dulu sebentar. Berikan minimal 1 jam saja perhatian khusus untuk anak kita. Kalau dia suka main game, kita juga harus nimbrung. Kalau dia suka main layang-layang, ikuti dia main layang-layang. Karena dengan begitu dia mendapat perhatian. Nah, setelah mendapat perhatian, otomatis anak pun merasa sangat diperhatikan dari bentuk psikologisnya dia. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengertian. P yang kedua pengertian. P yang kedua yaitu pengertian. Yang selama ini terjadi polanya adalah orang tua selalu menuntut supaya anak-anaknya mengerti mereka. Karena yang setuju lah, karena orang tua mungkin capek, lelah, dan bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Nah, niki pola-pola kalau ada tuntutan orang tua menuntut anak-anaknya supaya mengerti mereka, nah disinilah akan selalu terjadi miskomunikasi. Yang paling pasti yaitu para orang tua lah yang harus mengerti. Lebih mengerti gitu. Lebih mengerti dengan keadaan anak-anaknya. Karena kita ketahui seperti yang katakan tadi, yaitu orang tua sebagai garda terdepan bagi kehidupan anak-anak. Nah, kemudian yang paling penting juga dilakukan di sini dalam teknik parenting, P yang ketiga yaitu penghargaan. Sekecil apapun aktivitas anak Anda harus hargai. Jangan disalahkan gitu. Jangan disalahkan. Harus berikan apresiasi. Nah, seperti yang contohnya, walaupun anak yang pertama anggaplah dia dapat ulangan matematika 6, dia tetap akan hargai dan dia katakan sama dia, itu sangat luar biasa sekali karena ayahmu dulu mendapat ulangan matematika 4 kebanyakan. Kamu sudah melampaui ayah yang mana? Sudah lebih baik. Sudah lebih baik sekali. Tetapi tetap yang akan berikan dia yaitu untuk menghindari supaya anak kita tidak hanya stay di angka 6 saja. Nah, P yang keempat, dia yang selalu berikan dia pilihan. Pilihan ya. Pilihan, dan yang akan selalu bercerita tentang kesuksesan orang-orang lain, kisah sukses para tokoh-tokoh besar. Yang bisa jadi inspirasi buat dia. Jadi inspirasi, dia yang selalu ceritakan itu, sehingga pertama, dia sudah mendapat penghargaan dari orang tuanya, walaupun dia mendapat 6, dia akan tambah semangat lagi, apalagi diberikan cerita tentang kesuksesan orang lain. Maka kemudian dia sampaikan kepada anak-anak, kamu ketika besar harus contoh ini. Dia ceritakan pengalaman hidup orang sukses tersebut. Kenapa harus bercerita? Nah,
Karena di dalam cerita, pada saat zaman dahulu, penggelingsir kita selalu setiap malam memberikan kita satwa. Satwa ya. Nah, ternyata kalau dari sudut pandang psikologis, satwa ini mampu menembus critical factor manusia. Ya. Pada saat kita mesatwa, siapapun, baik dewasa, balita, maupun remaja, dia akan senantiasa mendengarkan apa yang kita ceritakan. Oke. Disinilah saatnya momen terpenting kita menceritakan semua tentang cerita-cerita kesuksesan. Sehingga itu menjadi dasar motivasi anak kita untuk sukses mencapai masa depannya. Wah, luar biasa. Jadi ternyata Ide Begawan Sidenande Saraswati ini memiliki sebuah wawasan yang luas, tidak hanya dalam bidang kerohanian, spiritualitas, namun beliau memahami banyak aspek tentang pengembangan diri khususnya. Lalu dari pengembangan diri yang baik inilah bisa berkembang nanti untuk beberapa fungsi seperti ke parenting, ya, seperti untuk melakukan komunikasi, kemudian memindah diri dengan awareness. Kalau Titiang simpulkan ini supaya pemirsa semua mendapatkan gambaran yang lebih jelas, ringkas gitu nggih, dari yang Ide sampun sangat baik memaparkan. Jadi ketika orang tua melakukan sebuah konsep yadnya dengan sebuah goal yang baik buat perubahan anaknya, jadi Ide sudah menyampaikan ada tiga hal mungkin melakukan satu tindakan dapat 3 bonus gitu kan ya. Jadi bonusnya tadi dikatakan sudah melakukan dewoyatnya karena di dalam diri sang anak itu ada sang yang atma. Itu yang sudah otomatis niki orang tua eling-elingan niki diingat-ingat. Yang kedua adalah dengan adanya anak lahir diadakan meluasang gitu sudah melakukan konsep pitra yatninya juga sudah ada. Karena melihat garis silsilah keturunan yang ada nih ke. Yang ketiga adalah konsep manusia yadnya juga terjadi dan disampaikan konsep manusia yadnya itu tidak sebatas pada nulubulanin, mungkin tatah atau mesangi, kan? Tapi yang terpenting adalah orang tua itu peduli, ya, peduli sama anak-anak untuk memberikan perhatian, penghidupan, kemudian kesejahteraan dan seterusnya. Lalu Ida tadi menyampaikan sebuah komunikasi. Wah ini kayaknya Ida belajar NLP ini luar biasa nih ya. Masih sangat jarang ada seorang rohaniawan yang mau terus belajar, khususnya belajar tentang kemanusiaan. Jadi self development, bagaimana pengembangan diri itu sendiri. Beliau menyampaikan tentang sebuah komunikasi. Jadi apa yang kita tanyakan kepada seseorang, tolonglah membuat pertanyaan yang benar supaya jawabannya nanti seperti yang kita harapkan, benar. Jadi kalau kita jawab pertanyaannya salah, pasti jawabannya akan salah. Nah seringkali tidak hanya dalam level orang tua, dalam kehidupan kita di masyarakat, kita sering tanpa sadar bertanya yang salah. Pasti jawabannya salah. Gap yang terjadi adalah kita karena belum belajar, sering bertanya yang salah, tapi asumsi kita benar. Lalu orang yang menerima komunikasi kita itu menganggap salah. Nah inilah muncul gap komunikasi. Jadi saya simpulkan ada 7% apa yang kita sampaikan itu secara verbal. Nah, apa misalnya kalau kita mengatakan sesuatu nih gitu nih, kalau kita biar teman-teman contohnya paham, di 3 detik pertama, 7 detik pertama apa yang Anda sampaikan menarik nggak buat anak-anak kita, menarik nggak buat orang lain? Karena di sini kadarnya secara verbal nih cuma 7% saja. Lalu 38% adalah intonasinya. Bagaimana intonasi menyampaikan kepada anak. Kalau kalimatnya sama, intonasinya berbeda, mungkin maknanya akan berbeda. Misalnya, Dek, bantu tutup pintu. Nah, misalnya begitu. Ini kalimatnya seperti itu. Dek, bantu tutup pintu. Tapi kalau intonasinya sekarang berubah, Dek, bantu tutup pintu. Nah, ini berbeda. Maknanya berbeda. Jadi para orang tua, teman-teman dimanapun berada, hati-hati dengan intonasi Anda. Kalimat yang sama diucapkan dengan intonasi yang berbeda akan menciptakan makna yang berbeda. Ini sampun kewedar saran ide tadi. So the communication itu sangat penting to get the response that you want. Lalu yang berikutnya 55%. Ido menyampaikan bahwa bahasa tubuh ini penting. Bagaimana penyampaian? Meskipun kata-katanya bagus, kalau mukanya nike nyebeng kan gitu. Jadi anak itu tahu orang tuanya tulus apa tidak. Kan karena anak-anak itu lebih netral, lebih mengerti ekspresi orang tuanya.
Nah, yang simpulkan lagi yang berikutnya yang ide sampaikan itu orang tua harus mampu melakukan matching ke anaknya, mematchingkan perilaku anaknya dia. Jadi nggak bisa harus mengubah mereka langsung. Kita harus ngikutin maksud baiknya dia apa, baru kita bisa memimpin mereka melakukan Betul. leading. Kira-kira gitu. Nggih. Lalu apalagi nih yang simpulkan? 4P-nya sudah, storytelling saya tertarik. Oh, nggih. Ya, storytelling. Ide Begawan sudah menyampaikan ada yang critical factor. Mungkin teman-teman yang ingin tahu apa sih critical factor yang Ide nih ilmunya tinggi, sudah jauh nih. Ya, saya sekarang Justru uraikan. banyak belajar dari Ya. orang. Critical factor itu adalah satu filter yang ada di antara internal otak manusia. Kalau kita ibaratkan bahwa antara pikiran sadar dan bawah sadar ada di tengah-tengahnya disebut dengan critical factor. Nah, penolakan-penolakan dalam sebuah pendapat, diskusi, kemudian informasi yang diterima melalui dunia luar yang masuk ke otak kita, itu biasanya dibatasi oleh critical factor. Jadi semakin tebal critical factor seseorang, maka semakin sulit menerima perubahan. Karena baru masuk aja dipentalin lagi, masuk dipentalin. Nah, berarti teman-teman, para orang tua siapapun Anda, kalau dalam sebuah diskusi, misalnya dalam sebuah kayak kita ngobrol nih, kita selalu mengkritisi orang, bisa jadi ya. CF kita tebel nih, tebel sekali, jadi susah ditembus nih. Makanya tadi sangat menarik, dulu banyak anak-anak dikasih cerita sama orang tuanya, dikasih satwa. Begitu dikasih satwa, nah critical factor ini akan dia semakin menipis sehingga terbukalah celah. Ya, terbuka kalau kita bilang. Ketika terbuka, pesan moral dari satwa itu masuk di bawah sadar. Nah, harapannya disitulah terjadi perubahan. Betul. Makanya zaman dulu yang sering dikasih satwa, pasti Anda masih ingat sampai sekarang. Apa pesan-pesan orang tua. Dan hebatnya, satwa itu ternyata itu kan orang tua zaman dulu nggak ide. Ternyata ilmu NLP ini kan sudah ada sebenarnya dari dulu kan gitu. Jadi critical factor itu kalau kita bilang dalam hipnosis, critical factor itu membuat kita tidak mau berkomentar. Jadi kita menerima apa adanya, pasrah. Jadinya kan begitu kita dibilang ada katuturan satwa. Nah, kalau begitu pasti udah merem tanpa komentar apapun. Atau kalau bahasa Indonesia dikisahkan pada suatu hari, kalau sudah begitu pasti semua orang mau mendengar. Tidak ada mengkritisi, tidak ada yang bertanya. Lalu pertanyaan kita gini, Ida, gimana kalau ada anak sekarang itu mungkin bertanya? Itu membuktikan bahwa dia memiliki polarisasi berpikir yang sangat heterogen, yang sangat luas. Kalau kita orang-orang yang hanya mendengar mungkin simpel, tapi misalnya nih kita pancing anak-anak. Pada suatu hari ada seorang anak tinggal di hutan gitu. Nah, bagi sebagian orang akan menerima, oh ini di hutan. Ada anak kecil mungkin bertanya, ngapain dia di hutan sendirian? Kok dia bisa di situ? Berarti critical factornya masih aktif. Nah, ini luar biasa sekali. Ido bisa memberikan hal-hal yang kajian yang bersifat neuro-linguistic programming. Kemudian Niki sedang dikaitkan, disalin, digabung, disulam sama ide menjadi sebuah informasi buat kita semua, khususnya para orang tua. Baik. Sebenarnya ilmu neurolinguistik itu bukan ilmu barat sepenuhnya, tetapi itu semua ada di ajaran Atharva Veda. Nah, coba saja Bapak Ibu nanti untuk pergi ke toko buku, lihat-lihat buku Atharva Veda. Di sana ada betul-betul banyak sekali tentang pola-pola hidup, apalagi di Manawa Dharma Sastra itu banyak sekali tentang pola-pola kehidupan. Sebenarnya ini bukan mengadopsi ilmu barat, tetapi justru orang barat lah yang belajar dari kita, dan itu dikonversi menjadi sesuatu hal yang sangat ilmiah untuk dicerna di masyarakat kita. Mungkin juga ya kalau kita berdiskusi di sini, karena kita dijajah sama bangsa Belanda cukup lama, 300 tahun, bisa jadi ada sastra-sastra kita yang dibawa ke sana, lalu di sana dikupas, lalu didalamin, akhirnya muncul ilmu-ilmu yang menyebar di Eropa dan Amerika. Kemudian kita baru aware sekarang. Karena kalau dilihat, oh ternyata ini ada ini. Nah, tadi dia bilang Atharva Veda nih, coba nih semeton semua beli Atharva Veda. Mari kita bahas Atharva Veda sehingga ini bisa menjadi hal yang bersifat ilmiah dan kita bisa gunakan secara bersama-sama. Jadi tidak ada istilahnya, wah saya nggak tahu tuh Atharva Veda, itu para rohaniawan aja misalnya yang harus belajar ini. Mulai sekarang kenalilah supaya kita memahami.
apa sebenarnya yang sudah disuratkan di dalam sastra-sastra, apalagi kitab suci yang ada. Seperti itu. Terima kasih Ide Begawan. Kita tutup sesi 1 ini dan kita akan lanjutkan pada sesi 2 berikutnya.